Selamat malam teman-teman, seminar akan dimulai pukul 19.30 ya, terima kasih. Untuk teman-teman sembari menunggu teman yang lain join, boleh memperkenalkan diri di room chat ya. Hai Kak Marta Fitriana, salam kenal. Terima kasih sudah join pada malam hari ini.
Hai Kak Rahesa Leandri Langsari, Kak Alia Nurmala Dewi, dan Kak Valentina Alin. Hai Kak Sisi Novita, Kak Ria, selamat bergabung semuanya pada seminar pada malam hari ini. Kepada teman-teman yang baru join, seminar akan dimulai pukul 19.30 ya. Terima kasih.
Sebelumnya, suara saya apakah dapat terdengar dengan jelas? Baik, berhubung waktu menunjukkan pukul 19.30, kita mulai acaranya ya. Selamat malam dan selamat datang di acara seminar yang berjudul Cara Lolos Student Exchange IELP di Amerika Serikat. Saya Francisca Riana Dewi selaku moderator mengucapkan selamat datang. Sebelum pemaparan materi, saya akan membacakan sekilas CV dari narasumber. Kepada operator, bisa ditampilkan CV-nya. Baik, narasumber pada malam hari ini, Latasya Adelia Wulandari. Beliau lahir di Kota Bumi 17 November tahun 2000. Alamat beliau di Jalan Ria Kudu, Gang Nangka 4, nomor 12B, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Pengalaman organisasi beliau, pengurus OSIS SMP Savrius Kota Bumi 2013 dan 2014. Pengurus OSIS SMA Dharma Bangsa tahun 2016, Panitia Acara Sekolah Dharma Bangsa Education Fair tahun 2016, Panitia Acara Sekolah Dharma Bangsa GoCamp tahun 2016, Pengurus OSIS SMA Dharma Bangsa tahun 2017, Panitia Acara Sekolah Dharma Bangsa Education Fair tahun 2017, Anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia ITERA tahun 2018, Panitia Acara First Gathering Teknik Kimia ITERA tahun 2019, Panitia Acara Pelatihan Manajemen Organisasi atau PMO Teknik Kimia ITERA tahun 2019, Staf Pengabdian Masyarakat Himatekia ITERA tahun 2020. Dan adapun prestasi yang pernah beliau raih yaitu Juara Harapan 2 Olimpiade IPA tingkat SD Katolik seprovinsi Lampung tahun 2011, Juara Harapan 1 Lomba Paduan Suara tingkat SD Katolik seprovinsi Lampung, tahun 2011. Juara 2 Olimpiade IPA SMP tingkat Kabupaten tahun 2014. Juara 1 Olimpiade IPA SMP peraih peringkat 3 nilai UN SMP tertinggi se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2015. Juara 3 Lomba LCT Biologi Fakultas Pertanian Unila tingkat SMA seprovinsi Lampung tahun 2016, finalis Olimpiade Biologi SMA tingkat nasional tahun 2016, wakil Indonesia ke ajang internasional IELP di Amerika Serikat tahun 2017, juara 3 Lomba OCT Award tingkat lokal di Institut Teknologi Sumatera tahun 2019, dan delegasi Indonesia dalam 2019 ASEAN China Youth Winter Camp di RRC. Itu adalah sekilas CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di room chat, dan sesi tanya jawab akan berlangsung setelah pemaparan materi. Setelah itu, kita meningkat ke acara berikutnya, yang ditunggu-tunggu pemaparan materi. Oleh Kak Adel, waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, kalau gitu saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Latasya Adelia Wulandari, biasa dipanggil Adel. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Kimia angkatan tahun 2018 di Institut Teknologi Sumatera. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing santai aja sama teman-teman tentang program internasional yang pernah saya ikuti, lalu ngapain aja kita di program itu, dan juga nanti saya akan sharing tentang pengalaman saya mengikuti tahap-tahap seleksi program tersebut. Oke, langsung mulai aja ya. Next.
Oke, jadi pertama saya akan memperkenalkan dulu tentang program yang pernah saya ikuti nih. Jadi selama ini saya pernah mengikuti 2 program internasional. Yang pertama itu adalah IYLP atau kepanjangan dari Indonesia Youth Leadership Program. Dan yang kedua adalah 2019 ASEAN China Youth Winter Camp pada tahun 2019 atau disingkat aja ACWC gitu ya. Slide sebelumnya. Nah, jadi untuk IWLP ini sendiri saya ikuti pada tahun 2017. Jadi program ini adalah program yang bersifat fully funded atau sepenuhnya dibiayai mulai dari tiket pesawat, biaya visa, biaya paspor, terus nanti kita di sananya mulai dari penginapan, makan, itu semuanya dibiayai. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mengenai biaya gitu ya. Paling teman-teman cuma butuh bawa uang jajan tambahan untuk diri teman-teman sendiri aja. Nah, jadi program IWLP ini diadakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia bekerja sama dengan US Department of State untuk mengadakan leadership skill training selama 1 bulan di Indiana University, Indiana State, Amerika Serikat. Nah, jadi waktu tahun 2017 itu ada 22 delegasi dari Indonesia yang terdiri dari siswa SMA dan juga guru yang mengikuti program ini. Jadi kita dibawa ke Amerika Serikat selama 1 bulan untuk belajar leadership atau jiwa kepemimpinan di Indiana University. Nah, foto universitasnya bisa teman-teman lihat di slide, itu adalah gerbang utamanya. Jadi emang universitasnya itu luas banget dan emang klasik banget gitu. Oke, next. Nah, jadi kemarin saya cari info nih, menurut education.mcofindonesia.org, jadi IWLP itu adalah program beasiswa nasional yang diberikan kepada 20-30 mahasiswa Indonesia setiap tahunnya. Nah, saya kurang tahu apakah IWLP tahun-tahun berikutnya setelah tahun 2017 menerima mahasiswa juga atau tidak. Karena kalau pada tahun 2017 itu khusus untuk siswa SMA aja dan juga guru gitu. Jadi saya juga kurang tahu apakah sekarang mereka menerima mahasiswa. Buat teman-teman yang mau coba daftar, bisa juga tanya ke email yang ada di slide ya, jakartaexchange@stat.gov untuk nanya lebih lanjut tentang program ini. Gitu. Oke, next. Nah, jadi ngapain aja sih kita di program ini? Jadi di IWLP ini kan dia durasinya hanya 1 bulan, jadi memang cukup singkat. Oleh karena itu, jadwal kegiatannya memang cukup padat setiap harinya. Jadi setiap hari itu kita pasti ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, kelasnya itu apa aja sih? Jadi kelasnya itu macam-macam. Ada kelas tentang project development atau pengembangan project. Jadi di kelas tersebut itu kita belajar tentang cara memanage project yang baik, mulai dari survei, terus cara menentukan aset yang kita punya, cara menentukan masyarakat sasaran yang tepat, terus sampai cara eksekusinya juga itu diajarin step by step. Makanya kelas project development itu seminggu bisa 3 kali diadakan gitu. Tapi ada juga kelas-kelas tentang materi yang lain ya, seperti studi tentang ASEAN, terus kelas tentang manajemen suatu akun media sosial, dan lain sebagainya. Kita juga ada public speaking skill, atau di situ tuh kita belajar cara berbicara di depan publik gitu. Ya di situ kelasnya semuanya pasti menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu ada foto yang ada bendera-benderanya itu. Nah, itu kita lagi public speaking skill class. Di situ kita diberikan sebuah topik dan kita harus kayak berargumentasi tentang topik tersebut. Jadi semacam debat kecil-kecilan lah gitu untuk melatih public speaking skill kita. Nah, kita juga belajar tentang pemerintahan Amerika nih. Makanya kita banyak diajak ke kayak lembaga-lembaga pemerintah gitu. Contohnya kayak City Hall atau Balai Kota. Terus kita juga pernah diajak ke US Capitol. Jadi US Capitol itu kantor tempat Kongres Amerika Serikat bekerja gitu. Dan kita juga pernah diajak ke House of Representatives. Jadi itu kalau di Indonesia itu kayak kantor DPRD gitu lah ya. Kita juga ada cultural nights atau kayak malam di mana kita menampilkan budaya Indonesia gitu. Makanya kita diminta mempersiapkan kayak kostum-kostum nari ataupun sebagainya, pokoknya kostum-kostum tradisional gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pertukaran pelajar harus juga menyiapkan kayak kostum tradisional gitu, karena emang biasanya pasti ada cultural night di mana kita menampilkan budaya Indonesia sekalian mempromosikan budaya Indonesia juga. Kita juga ada student panel atau student forum, itu di foto yang pojok kanan atas, yang ada foto saya sama teman-teman saya dan ada cowok-cowoknya itu kita lagi student meeting gitu dengan international students dari Indiana University, dan kita foto sama orang Korea gitu. Nah, terus ini ada workshop and classes yang saya bilang tadi ya, emang kelasnya tuh banyak banget dan workshopnya juga banyak banget materi-materinya gitu. Dan padat ya, karena cuma sebulan. Nah, untuk yang foto di bagian pojok kiri bawah, itu bisa teman-teman lihat, kita pakai kayak helm safety gitu kan. Nah, itu ngapain sih? Jadi sebenarnya pertama kali kita ke Amerika, itu kita dilatih dulu mental dan keberaniannya. Jadi kita dibawa ke kayak suatu tempat outbound yang isinya tuh hutan-hutan gitu. Di situ itu dia dilatih keberaniannya. Jadi kita disuruh zip lining sendiri atau kayak naik flying fox sendiri gitu.
yang di bawahnya tuh langsung jurang-jurang kayak gitu deh. Tapi ya nggak ekstrim-ekstrim banget atau pokoknya aman lah gitu. Dan kita juga disuruh untuk melatih keberanian itu kita disuruh kayak menunggang kuda sendirian, jadi benar-benar nggak ada yang nemenin, kita naik kuda sendiri gitu, dan teman-teman lain juga naik kuda, tapi satu kuda tuh satu orang gitu, dan kita disuruh masuk ke hutan-hutan yang ada kayak tanjakan turunannya gitu, dan jalannya juga cukup becek gitu ya, jadi emang cukup cukup serem gitu, cuman pas udah dicoba ternyata nggak semengerikan itu. Nah terus tuh kayak di foto pojok kanan bawah, yaitu kita pas lagi di balai kota, di situ ada pemateri yang dia tuh sekedar memberi info tentang pemerintahan di sana tuh sistemnya gimana gitu, kayak perbedaannya dengan Indonesia tuh apa. Kan kalau Amerika tuh negara federal ya, atau negara serikat, sedangkan Indonesia tuh negara kesatuan ya gitu-gitulah. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ada negara-negara bagian, yang tiap-tiap negara bagiannya itu mempunyai hak untuk menyusun undang-undangnya sendiri. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, cuman pusat aja yang berhak menetapkan undang-undang gitu. Jadi ya dijelaskan perbedaan-perbedaannya sama lembaga-lembaga pemerintahan di Amerika Serikat kayak ada mayor, terus dewan kota atau city council, ada juga komisi. Pokoknya gitu-gitu sih, nama-namanya aja yang beda, cuman tugasnya ya mirip-mirip lah dengan lembaga yang ada di Indonesia gitu. Oke, next. Nah, kita juga di sana tuh sering banget diajak ngunjungin NGO. Jadi NGO itu kepanjangan dari Non-Governmental Organizations, atau kalau di bahasa Indonesia ini tuh LSM ya, atau Lembaga Swadaya Masyarakat gitu. Jadi dia itu adalah organisasi yang dia tuh non-profit biasanya. Jadi dia itu bergerak di bidang sosial dan bersifat untuk meningkatkan public welfare atau kesejahteraan rakyat gitu, kesejahteraan masyarakat gitulah ya. Nah, contohnya yang di sebelah kiri itu, kita lagi foto di sebuah NGO yang namanya The Teachers Warehouse. Jadi di situ tuh adalah sebuah organisasi yang dikelola oleh beberapa orang. Mereka itu menerima donasi-donasi gitu, semacam alat-alat tulis, terus alat-alat laboratorium, pokoknya alat-alat stationery untuk sekolah-sekolah gitu. Dan mereka nanti akan mengorganisir alat-alat tersebut dan akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, terus kalau di sebelah kanan itu kita ke sebuah NGO juga namanya Global Gifts. Jadi itu tuh kayak toko yang dia tuh menjual barang-barang handmade dengan harga yang fair atau harga yang murah gitu. Dan keuntungan dari toko ini juga akan disumbangkan ke pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Terus kita juga pernah mengunjungi kayak sebuah organisasi, di sana tuh mereka menyiapkan makanan untuk orang-orang homeless atau orang-orang yang tidak mempunyai rumah gitu ya, di Amerika disebutnya homeless. Nah, itu kita pernah volunteer di sana atau kerja sukarela di sana dengan membantu membuat makanan, motong buah, terus masak, dan menyajikannya kepada orang-orang yang homeless. Kita juga pernah diajak ke kayak kafe gitu, dan kafenya sih kayak kafe biasa ya, jual makanan, minuman, tapi bedanya keuntungannya akan donasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, jadi tujuan dari pihak IWLP ini membawa kita ke NGO-NGO ini adalah biar wawasan kita tuh terbuka gitu. Oh, ternyata di Amerika itu ada LSM semacam ini. Jadi pada saat kita kembali ke Indonesia, kita bisa menerapkan ide-ide tersebut di negara kita gitu. Next. Nah, jadi kan tadi setelah kita melalui berbagai macam kelas yang banyak nih, salah satunya kelas project development yang seminggu bisa 3 kali tuh. Nah, jadi di akhir minggu kedua setelah kedatangan kita ke Amerika, kita diberi tugas besar nih untuk melaksanakan suatu project yang namanya volunteering atau kerja sukarela gitu ya. Jadi kita waktu itu dibawa ke sebuah sekolah yang namanya Harmony School, dan kita di situ per tim nih, kita kan kemarin 22 orang, nah itu kita bagi menjadi beberapa tim, tapi kita kerjasama gitu untuk melaksanakan project volunteering di sekolah itu. Jadi mulai dari survei, terus interview dengan student dan juga teachernya, terus mulai dari menentukan aset yang kita punya, apa aja yang dibutuhkan oleh Harmony School ini, biar tepat sasaran gitu ya. Jadi project yang kita lakukan ini emang sesuai dengan kebutuhan dari Harmony School itu gitu. Sampai eksekusinya itu semuanya kita jalanin sendiri, kita mengimplementasikan ilmu yang sudah pernah diberikan di kelas gitu. Jadi di foto itu bisa dilihat ya, di yang atas kanan itu ada foto saya sama teman-teman saya lagi mewawancarai para murid dan juga guru di sana, biar kita bisa tahu sebenarnya mereka tuh butuh apa gitu kan. Nah, terus akhirnya setelah kita berdiskusi, dapatlah kita ide gitu untuk melakukan project penghijauan di sekolah itu karena masih gersang dan pohonnya kurang gitu ya. Sama kita juga membuat project makeover suatu ruangan yang seperti gudang dan nggak layak digunakan karena kotor. Kita makeover lagi biar bisa digunakan sama anak-anak di sana untuk belajar kayak gitu. Jadi ya ini salah satu cara IWL dari pihak IWLP biar kita tuh mengimplementasikan ilmu yang mereka berikan dan biar kita tuh mengerti gitu, langsung eksekusi, langsung ada aksinya gitu. Oh, jadi begini cara membuat proyek yang baik dan benar gitu. Jadi ini kayak semacam tugas besarnya gitu sih yang harus dilaksanakan gitu.
Oke, next. Oh iya, nah terus ini adalah pengalaman yang paling seru buat saya ya, karena selama kita tinggal di sana, selama 2 mingguan, itu kita tinggal dengan host family atau dengan keluarga angkat. Jadi mereka itu adalah keluarga Amerika yang sukarela menerima para murid-murid dari mahasiswa ataupun siswa dari luar negeri yang ikut exchange gitu, dan mereka sukarela gitu loh. Jadi membiarkan kita tinggal di rumah mereka. Nah, jadi dengan pengalaman ini kita tuh bisa langsung dengan nyata gitu ya, bisa mengobservasi atau mengamati gimana sih kehidupan orang-orang Amerika gitu. Nah, jadi keluarga saya ini terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak gitu ya. Mereka tuh benar-benar orang yang disiplin banget, jadi benar-benar terstruktur gitu loh kehidupannya. Kayak dari Senin sampai Jumat kan anak-anaknya sekolah dan orang tuanya kerja. Itu jam 6 pagi itu udah pada siap semua, anak-anak yang kecil-kecil juga udah siap, makanan sarapan juga udah siap di meja gitu. Setelah itu ya mereka berangkat kerja, berangkat ngantar anak-anaknya dulu, kayak gitu. Terus mereka juga orangnya baik banget, bahkan setiap weekend itu kita diajak untuk jadi saya tinggal di rumah keluarga angkat saya ini sama teman saya dari Indonesia juga gitu. Jadi berdua kita. Nah, itu setiap weekend tuh kita diajak jalan-jalan, bisa ke museum, terus pernah diajak trekking juga ke kayak hutan buatan gitu. Pernah juga diajak ke kebun binatang dan pernah juga diajak ke stadium buat nonton baseball game gitu-gitu. Pokoknya seru banget deh. Dan ini ada foto adik angkat saya ya lagi pakai kayak perabotan nari dari Lampung karena mereka tuh kayak pengen tahu gitu, kayak kepo gitu cara makainya gimana. Jadi kita kasih tahu sekalian juga mempromosikan budaya Indonesia gitu. Oh ya, jadi di IWLP ini setelah kita selesai program itu kita nggak langsung dikasih sertifikat gitu, tapi kita itu harus melaksanakan suatu project dulu atau kayak namanya tuh kita sebut dulu tuh follow on project. Jadi ketika kita balik ke Indonesia, itu kita ngelaksanain follow on project dulu, kita harus ngumpul atau ngajuin proposal dulu ke pihak IWLP baru kita bisa dikasih sertifikat. Jadi mereka tuh benar-benar nggak mau yang kayak kita udah selesai program udah nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi mereka mau kita kontribusi ke lingkungan kita dengan melakukan suatu project sesuai dengan ilmu yang mereka ajarkan di program ini. Jadi bulan September tahun 2017 itu saya udah pulang ke Indonesia, udah selesai program, dan di situ saya sama teman-teman saya yang dari Lampung membentuk suatu tim dan kita mikirnya mau bikin project apa gitu, karena bulan Februari 2018-nya itu orang-orang Amerika tuh datang ke Indonesia untuk melihat presentasi kita. Jadi kita mau bikin project apa itu nanti dinilai sama mereka, kalau proposalnya disetujui baru kita dikasih dana, mereka ngedanain kita juga untuk project itu, dan kita bakal dikasih sertifikatnya gitu. Jadi emang agak susah gitu ya. Oke, next. Nah, jadi ini adalah program kedua, saya akan jelaskan singkat aja ya. Jadi ini adalah ACWC. Ini buat teman-teman yang mahasiswa, kalau mau coba daftar bisa banget coba. Cuman kalau untuk tahun ini saya kurang tahu dia buka pendaftaran atau enggak, karena lagi pandemik juga gitu ya. Jadi program ini tuh melibatkan peserta dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Beserta beberapa negara di Asia Timur seperti China, Korea Selatan, dan Jepang juga. Nah, jadi persyaratan umumnya itu adalah WNI berusia 18-30 tahun, pemegang paspor Indonesia, dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan menanggung asuransi perjalanan juga tiket pesawat sendiri. Nah, jadi untuk program ini dia nggak fully funded ya. Jadi untuk asuransi perjalanan dan tiket pesawat itu kita bayar sendiri. Nah, jadi untuk yang tahun 2019 ini, program ini dilaksanakan di 2 universitas, yaitu di Jilin University, dan yang satunya di Hainan Tropical Ocean University gitu. Next. Nah, ini adalah tujuan dari ACWC tadi. Yang pertama itu agar pemuda-pemuda dari negara-negara ASEAN dan negara Asia Timur itu lebih mengerti dan lebih mengenal lagi tentang kerjasama yang dijalin antara negara-negara Asia Timur dan ASEAN gitu. Udah seluas apa sih? Contohnya kayak Belt and Road Initiative gitu ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua pastinya mempromosikan tentang Cina dan juga budaya Cina. Terus yang ketiga itu memperluas relasi dan memperkuat tali silaturahmi antara pemuda-pemuda di ASEAN dan juga Asia Timur gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa potret ya, potret yang saya ambil waktu di program ACWC kemarin, itu emang ada beberapa kelas juga sih, kayak kelas sejarah Cina, terus kelas tentang kerjasama antara ASEAN dan Cina, terus ada kelas bahasa Mandarin juga, gitu-gitu deh. Terus kita juga diajak jalan-jalan ke beberapa tempat, ke beberapa museum juga, biar lebih mengenal tentang sejarah dan budaya Cina gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh program student exchange lainnya yang bisa teman-teman coba daftar. Jadi buat teman-teman yang masih SMA atau punya saudara yang masih SMA gitu ya, bisa banget coba untuk daftar
ini YES program. Jadi program ini tuh untuk siswa sekolah menengah usia 15 sampai 17 tahun dari negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan termasuk Indonesia untuk menghabiskan 1 tahun di Amerika Serikat untuk bersekolah di SMA di sana gitu. Jadi nanti mereka juga bakal tinggalnya sama host family atau keluarga angkat. Jadi ini pasti bakal worth it banget untuk dicoba buat teman-teman yang punya saudara-saudara ataupun teman-teman yang masih SMA, bisa banget coba ini gitu ya. Untuk info lebih lanjutnya bisa cek di link yang ada di slide itu. Oke, next. Nah, kalau ini buat teman-teman yang mahasiswa yang mau coba pertukaran pelajar ke Amerika Serikat juga, bisa coba ini Wisely Young Southeast Asian Leaders Initiative. Jadi ini tuh untuk mahasiswa S1 dan S2 juga sih. Pokoknya dia berusia 18 sampai 25 tahun. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa bisa banget coba ini gitu ya. Ini tuh dia program yang menghabiskan waktu 1 tahun untuk kuliah intensif di Amerika Serikat juga. Persyaratannya bisa dibaca aja di slide, berusia 18 sampai 25 tahun, warga negara dari negara ASEAN, penduduk tetap dari negara ASEAN, merupakan mahasiswa S1 full time atau telah lulus S1 dalam 4 tahun terakhir, terus mahir dalam membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris, dan memenuhi syarat untuk memperoleh visa J1 Amerika Serikat. Karena kalau kita tidak mempunyai visa J1 ini, kita tidak bisa ke Amerika gitu. Untuk info lebih lanjutnya bisa juga cek di link yang ada di slide ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman aja tentang tahapan-tahapan seleksi yang dulu saya lalui gitu ya dalam program IWLP dan juga ACWC. Jadi untuk yang IWLP sendiri itu seleksinya ada 2 tahap, yaitu seleksi tingkat sekolah atau kampus ya. Jadi kalau dulu saya kan masih SMA, jadi seleksi tingkat sekolah, dan yang kedua tuh seleksi tingkat nasional atau satu Indonesia gitu. Nah, jadi untuk seleksi tingkat sekolah atau kampus itu bisa berbeda-beda tergantung kebijakan dari sekolah atau kampus teman-teman sendiri. Kalau dari sekolah saya dulu, tesnya itu yang pertama ada tes TOEFL untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris murid-murid di SMA saya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu semuanya di tes TOEFL. Nanti 15 orang dengan skor TOEFL yang tertinggi akan maju ke tahap selanjutnya, yaitu interview dengan kepala sekolah saya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi di interviewnya itu pertanyaannya seputar apa motivasi kita, terus apa yang akan kita kontribusikan kepada sekolah jika terpilih, dan pertanyaan-pertanyaan basic lainnya gitulah. Nah, terus setelah lolos, setelah diwawancari oleh kepala sekolah saya itu, kan 15 orang tuh tadi diwawancarai, itu diseleksi lagi jadi 10 orang kalau saya tidak salah. Nah, 10 orang itu nanti akan diminta untuk mengisi form pendaftaran IYLP dan juga menulis esai atau paper, jadi dikasih form gitu, dan kita disuruh menulis esai di situ. Dan setelah kita menulis esai, dikumpulkan lagi kepada kepala sekolah saya dan kepala sekolah saya yang akan mengirimkan atau mensubmit esai kami itu ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi nanti mereka selanjutnya yang menyeleksi gitu. Jadi itu udah masuk tingkat nasional ya. Nah, setelah menunggu sekitar 2 minggu setelah mengumpulkan esai, akhirnya Kedutaan Besar Amerika Serikat itu mengumumkan dari sekolah saya ada 2 delegasi nih yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Jadi masih ada tahap selanjutnya lagi, yaitu tahap interview dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi waktu saya di interview itu, yang menginterview saya itu ada 3 orang ya. Yang satu itu bule, dia orang Amerika asli, perempuan, dia itu orang dari US Department of State atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Terus yang satunya lagi itu adalah orang Indonesia yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan yang satunya lagi itu adalah alumni dari Wisely, atau yang program sebelumnya kita bahas, itu Wisely. Nah, ada alumni Wisely di Lampung yang ikut dalam membantu pihak Kedubes itu mewawancarai peserta. Jadi kalau tidak salah waktu itu ada 20 sampai 30 orang di Lampung yang berhasil maju ke tahap wawancara, terus dari 30 atau 20 orang itu hanya terpilih 6 orang dari Lampung. Nah, setelah diumumkan terpilih lah ya, langsung aja berangkat gitu kan. Nah, terus kalau untuk ACWC itu yang tadi saya ikut pas saya udah kuliah itu ya, itu pada saat saya semester 3 tahun lalu, akhir tahun lalu. Nah, itu seleksinya yang pertama tingkat kampus. Jadi di kampus saya tuh ada LTPB namanya, itu tuh Lembaga Tahap Persiapan Bersama. Jadi LTPB ini diberikan tugas oleh ITERA International Office atau kantor internasional ITERA gitulah ya, yang dia tuh mengurusi tentang pertukaran pelajar gitulah. Nah, terus LTPB ini diminta untuk memilih beberapa kandidat dari angkatan saya yang kira-kira bisa diajukan untuk delegasi ACWC ini. Jadi beberapa faktor penilaiannya itu mulai dari IPK sama prestasi-prestasi yang pernah dicapai gitu.
Jadi jadi LTPB itu udah mengambil beberapa kandidat nih, termasuk saya, terus saya dibawa ke International Office untuk diwawancarai oleh Ketua International Office. Diwawancarainya itu menggunakan bahasa Inggris juga, pertanyaannya kurang lebih sama, motivasinya apa, terus dia kayak nanya, kenapa saya harus memilih Anda gitu, dan kita harus menjelaskan, dan itu juga pakai bahasa Inggris interviewnya gitu ya. Nah, setelah selesai interview, masih ada lagi, yaitu kita disuruh menunjukkan bakat. Cuman ini berbeda-beda ya, tiap kampus, ini hanya kampus saya aja gitu. Jadi, setelah kita interview, disuruh nunjukin bakat apapun lah, mau nyanyi tradisional, nari tradisional, taekwondo, karate, pencaksilat, apapun, itu bisa ditunjukin di situ. Jadi waktu itu karena saya nggak ada persiapan, karena saya juga nggak tahu bakal ada unjuk bakat, ya udah saya nyanyi aja gitu kan. Ya udah nyanyi, ya alhamdulillahnya terpilih gitu jadi delegasi dari ITERA. Setelah itu saya mengisi form pendaftaran ke ACWC dan juga setelah itu saya disuruh membuat esai atau paper yang selanjutnya dikirimkan ke Kedutaan Besar China di Indonesia. Jadi kurang lebih alur tahapan seleksinya tuh kayak gitu ya teman-teman. Ya kurang lebih sama sih, tapi ada juga program yang dia itu ada tesnya. Kayak misalkan tes aptitude gitu ya, atau tes kepribadian, tes pengetahuan umum, tes matematika dasar, dan sebagainya itu ada juga. Cuman kalau program yang saya daftar ini, selama ini saya nggak ada tes yang kayak pengetahuan umum gitu-gitu, nggak ada sih. Paling cuman esai sama interview aja gitu. Oke, next. Nah, untuk esainya sendiri, temanya itu bisa bermacam-macam nih, tergantung dari program yang melaksanakannya. Tergantung persyaratannya gitu. Kalau misalkan saya dulu di IWLP itu disuruh nulis esai tentang masalah yang ada di komunitas saya dan menurut saya bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Tapi ada juga yang temanya tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Bisa juga nih esainya itu tentang diri kita sendiri. Jadi di situ di esai itu kita menceritakan tentang diri kita sendiri. Mulai dari latar belakang pendidikan kita, misalkan teman-teman lagi kuliah nih, teman-teman jelasin saya adalah mahasiswa jurusan ini di sini, atau masih SMA, saya adalah siswa SMA dari sekolah ini di sini gitu. Terus bisa juga alasan dan motivasi kenapa mengikuti program tersebut. Alasan motivasi itu sebenarnya banyak sih. Bisa jadi teman-teman itu pengen jadi, misalkan nih teman-teman punya cita-cita pengen jadi presiden atau ketua DPR, itu bisa jadi motivasi teman-teman juga kan dalam daftar program itu. Teman-teman juga bisa jelasin kalau memang program itu sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman. Kayak misalkan IWLP, ya kalau saya dulu sih jawabnya ya karena menurut saya leadership skill itu penting gitu, karena saya pengen jadi bla 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 di kemudian hari gitu ya, cita-cita saya gitulah ceritanya. Atau teman-teman juga bisa ceritain, misalkan ada tokoh nih yang memotivasi teman-teman, misalkan kayak siapa ya, Jokowi gitu. Misalkan teman-teman termotivasi sama Jokowi, teman-teman bisa jelasin kalau teman-teman itu termotivasi sama Presiden Jokowi. Dan ya teman-teman jelasin aja lah kira-kira yang motivasi teman-teman tuh apa. Bisa tanyakan lagi sama diri sendiri juga, kira-kira yang membuat saya ingin mendaftar program ini tuh apa sih? Kira-kira motivasi saya tuh apa sih gitu. Terus yang ketiga itu bisa juga kita tulis tentang kelebihan diri kita. Kelebihan diri kita tuh bisa jadi kita kayak misalkan nih contohnya orangnya disiplin, bertanggung jawab, orang yang cepat tangkap, dan sebagainya. Terus bisa juga kalau misalkan punya prestasi-prestasi bisa juga ditulis di esai tersebut, misalkan pernah ikut lomba debat, pernah ikut lomba apa tuh namanya pidato gitu-gitu, olimpiade, itu bisa juga ditulis. Jadi dari situ kan mereka menilai teman-teman ini oh punya berbagai macam prestasi nih, berarti orangnya ambisius dan mau bekerja keras gitulah. Terus yang terakhir bisa juga teman-teman tambahin, ini poin penting sih sebenarnya, apa yang akan dikontribusikan setelah mengikuti program tersebut gitu. Ini menjadi salah satu pertanyaan wawancara saya di IWLP gitu ya. Jadi misalkan teman-teman abis program IWLP nih pengen melakukan apa gitu. Jadi jangan setelah program itu kita nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Jadi seenggaknya teman-teman punya keinginan untuk melakukan sesuatu setelah program itu, kayak pengen mengadakan proyek kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, ataupun program-program lainnya yang bisa teman-teman, yang sesuai minat dan bakat teman-teman aja gitu. Itu mah bebas ya, tergantung teman-teman masing-masing. Tapi seenggaknya emang harus ada yang dikontribusikan setelah program itu, karena biasanya pihak pelaksana program itu maunya kita memiliki sesuatu yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi kita tuh istilahnya kayak investasinya mereka gitulah, untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka berikan ke masyarakat di sekitar kita gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa tips menulis esai yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman ya. Yang pertama itu, menulis esai itu haruslah singkat, padat, dan jelas. Jadi dulu pada saat saya menulis esai IWLP, itu saya menulisnya tuh
cukup panjang gitu ya pertama kali. Jadi saya minta review ke guru saya, dan guru saya memberikan nasihat ke saya, memberikan feedback gitu. Kalau menurut esai itu sebaiknya singkat, padat, dan jelas aja gitu, karena biar lebih mudah dimengerti dan juga biar lebih efektif gitu. Jadi yang baca tuh nggak bingung, nggak yang berbelit-belit gitu. Jadi bukan semakin panjang esai semakin bagus tuh nggak juga gitu. Jadi yang penting itu singkat, padat, dan jelas. Semakin singkat dan semakin dapat intinya itu malah semakin bagus sih seharusnya. Dan kalimat-kalimat yang digunakan juga haruslah efektif biar mudah dimengerti oleh pihak penilai esainya gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa cari referensi esai student exchange yang lolos seleksi nih sebagai gambaran. Kayak di Google itu biasanya ada sih, dulu juga saya searching-searching di Google gitu, bukan untuk jiplak, tapi untuk dilihat sistematika penulisannya. Jadi misalkan di paragraf 1 nih opening, isinya apa aja sih, perkenalan, terus pembukaan-pembukaan lainnya, terus isi, gimana sih bahasa yang bagusnya itu gimana, struktur kalimatnya itu gimana, terus struktur penulisan esainya itu gimana, kita bisa tahu gitu dengan melihat contoh-contoh esai. Jadi lebih mudah dimengerti oleh teman-teman juga, dan pada saat teman-teman mau mulai buat esai itu nggak yang bingung banget harus gimana, karena udah ada contohnya lah gitu. Terus yang ketiga yang pastinya itu menggunakan bahasa baku dan jangan menggunakan singkatan. Jadi misalkan bahasa Inggris nih, I am gitu, terusnya I am, jangan I tanda petik am gitu. Terus I don't, itu tulisannya I do not, jangan I don't gitu. Karena dulu saya juga pas nulis esai IWLP, pertama kali juga saya disingkat semua. Terus guru saya bilang, kalau nulis bahasa Inggris, kalau baku nggak boleh disingkat gitu katanya. Jadi ya udah nggak saya singkat semua. Jadi saya ulang lagi, revisi lagi lah gitulah. Terus yang keempat, tulislah esai tersebut sesuai dengan kenyataannya, jangan terlalu berlebihan. Karena pihak penilai biasanya juga bisa tahu nih esai mana yang dilebih-lebihkan, esai mana yang emang sesuai kenyataannya gitu. Jadi emang sebaiknya tulislah esai tersebut sesuai kenyataannya, biar teman-teman juga semakin pede dalam menulis esainya dan merasa seperti emang itu tuh pikiran teman-teman sendiri, emang itu dari dalam hati teman-teman sendiri gitu. Jadi lebih merasa kayak esai itu adalah ya tulisan teman-teman gitulah, emang sesuai dengan kenyataan teman-teman gitu. Terus yang kelima, jelaskan apa yang akan kamu kontribusikan kepada lingkungan sekeliling kamu jika kamu terpilih. Nah, itu yang sama kayak yang saya jelasin tadi. Misalkan kayak saya dulu abis IWLP nih ya, abis IWLP kan saya nggak diem aja gitu kan, melakukan sebuah project gitu. Nah, dulu tuh saya projectnya tuh mengajar bahasa Inggris secara sukarela gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman jelasin nih, misalkan setelah saya menyelesaikan program IWLP nih, misalkan saya ingin membuat sebuah organisasi kecil-kecilan yang bergerak di bidang sosial, misalkan program kerjanya misalkan fundraising atau kayak penggalangan dana, terus donasi, atau mengajar secara sukarela, membagi-bagikan makanan, dan sebagainya. Itu bisa banget teman-teman jelaskan aja di esai itu, kira-kira teman-teman mau apa setelah program ini selesai. Nah, terus yang keenam, setelah selesai menulis esai, mintalah review dan bimbingan pada orang yang sudah berpengalaman, contohnya kayak guru, dosen, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa tahu kesalahan teman-teman tuh di mana, biar di kemudian hari saat teman-teman membuat esai lagi, itu kesalahannya tidak terulang gitu. Karena emang review itu penting banget, jadi perlu minta saran sama orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Next. Nah, ini adalah contoh esai yang saya buat ya, yang sebelah kiri itu untuk 2019 ASEAN China Youth Winter Camp atau ACWC. Jadi di esai itu saya disuruh menjelaskan kenapa menurut saya ACWC ini penting untuk diadakan. Jadi di situ ya saya jelasin seputar ASEAN Cina, terus apa aja kerjasama antara ASEAN Cina yang sudah terjalin, terus sudah seluas apakah kerjasamanya gitu. Ya intinya saya menjelaskan menurut saya kenapa program ini tuh penting diadakan gitu ya. Terus kalau yang di sebelah kanan ini adalah esai untuk IWLP ya, itu adalah tentang identifikasi masalah, tapi sayangnya ini adalah esai yang sebelum revisi, versi sebelum revisi. Karena versi setelah revisinya itu hilang, karena saya sempat ganti laptop gitu, jadi untuk soft file yang di Word-nya itu hilang, saya lupa banget dulu untuk nge-backup gitu kan, jadi itu saya cuma nemu yang versi hard copy-nya, yang udah di-print, dan itu saya scan, dan teman-teman bisa lihat aja kalau ada typo atau kesalahan penulisan, kesalahan tanda baca, mohon dimaklumi, karena itu versi sebelum revisi gitu. Nah, itu contoh aja sih buat teman-teman biar kayak ada contoh aja gitu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh pertanyaan wawancara yang dulu ditanyakan ke saya dan saya masih ingat gitu ya beberapa. Yang pertama itu adalah why is this program important to you? Jadi, kenapa program ini tuh penting buat Anda? Atau sama aja kayak kenapa kalian tuh daftar program ini gitulah istilahnya mereka nanya ke kita. Terus kalau dulu sih saya jawabnya karena saya daftar IWLP ya kan program leadership skill training. Jadi saya jawab aja karena leadership skill itu sangat penting buat saya. Saya tuh ingin menjadi seorang bla 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 di kemudian hari gitu, sesuai dengan cita-cita teman-teman aja. Karena sebenarnya cita-cita tuh nggak perlu yang kayak presiden, ketua DPR gitu, nggak perlu sih kalau daftar
IWLP ini nggak perlu yang muluk-muluk ketua gitu, ketua apa cita-citanya enggak. Teman-teman mau jadi dokter, mau jadi pilot, itu jelasin aja nggak apa-apa. Karena sebenarnya setiap orang itu butuh leadership skill gitu kan. Karena leadership skill itu berarti kan orang yang bertanggung jawab, bisa memimpin, berani, bermental kuat gitu kan. Nah itu adalah sifat yang dibutuhkan oleh tenaga kerja gitu loh. Jadi teman-teman juga bisa jelasin kalau teman-teman pengen jadi seorang apa di kemudian hari gitu. Makanya di situ saya juga dulu jelasin oleh karena itu saya sangat membutuhkan improvement atau peningkatan di leadership skill saya agar di kemudian hari saya bisa mewujudkan cita-cita saya dan menjadi seorang leader yang baik gitu. Terus yang kedua, what qualities do you have to fulfill the role as the ambassador of your country? Jadi kalau pertanyaan ini tuh mereka bertanya kepada kita kayak kualitas apa sih yang kita punya sebagai ambasador atau duta dari negara Indonesia gitu. Karena kalau kita ikut pertukaran pelajar itu kita dijulukinya duta gitu dari Indonesia. Nah, contoh menjawabnya tuh teman-teman bisa jelasin kelebihan teman-teman. Misalkan teman-teman punya public speaking skill yang bagus. Nah, teman-teman bisa jelasin, saya mempunyai public speaking skill yang bagus, saya adalah orang yang bertanggung jawab, saya adalah orang yang sangat ingin menjadi seorang pemimpin misalkan. Saya adalah orang yang mudah beradaptasi dan sebagainya itu kelebihannya bisa teman-teman jelasin. Atau misalkan punya prestasi di bidang public speaking skill kayak pernah ikut lomba debat, pernah ikut lomba pidato, storytelling bahkan itu bisa dijelasin juga di sini gitu ya. Di pertanyaan ini kalau misalkan ditanya gitu. Terus teman-teman juga bisa bilang kalau saya ini adalah orang yang sangat sangat senang gitu untuk mempelajari tentang sesuatu yang baru seperti budaya-budaya baru dari Amerika misalkan nih, terus kebiasaan-kebiasaan orang Amerika, dan juga kalau teman-teman punya bakat nari, punya bakat-bakat nyanyi, atau teman-teman tahu lah seenggaknya tentang budaya-budaya Indonesia, teman-teman juga bisa jelasin di situ kalau teman-teman punya pengetahuan gitulah tentang kebudayaan Indonesia, sehingga teman-teman juga akan sangat senang untuk meng-share atau sharing tentang budaya Indonesia itu kepada orang-orang di Amerika dan sebaliknya. Teman-teman juga akan senang kalau misalkan mendapatkan pelajaran tentang atau pengetahuan baru gitu ya tentang budaya-budaya di Amerika dan kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Terus yang ketiga, itu saya juga pernah ditanya how effective you as a leader. Jadi kayak seefektifkah apa Anda sebagai leader, kayak udah sehebat apa gitu sebagai leader gitu kali ya maksudnya. Nah, jadi dulu saya sih jawabnya ya saya cuma ngejelasin tentang pengalaman saya sebagai leader gitu, kayak jadi ketua kelas, terus jadi ketua kelompok belajar, kayak gitu-gitu sih. Karena kan dengan kita sebagai ketua tuh berarti kita berlatih gitu kan untuk memanage suatu project gitu. Suatu misalkan kayak kelompok belajar atau kelompok tugas belajar tuh. Berarti kan kita sebagai ketua gimana caranya biar tugas ini bisa selesai dengan baik dan anggota-anggotanya semuanya dapat bagian yang sesuai dan adil gitu satu sama lain gitu kan. Itu sama aja kita udah mempunyai pengalaman dalam bidang leadership gitu. Jadi teman-teman bisa jelasin misalkan pernah jadi ketua OSIS, ketua BEM, ataupun apapun itu, nggak perlu ketua juga sih, atau kayak pernah menjadi bendahara di OSIS, pernah berorganisasi di apa, itu bisa juga dijelaskan, karena dengan kita berorganisasi, itu kita juga udah melatih leadership skill kita gitu. Dan kalaupun teman-teman nggak punya sama sekali misalkan nih pengalaman menjadi leader atau pengalaman berorganisasi, nggak apa-apa juga dijelaskan aja kalau teman-teman emang belum pernah menjadi seorang leader ataupun berorganisasi, tapi teman-teman sangat ingin dan mau banget untuk belajar tentang leadership skill karena di zaman sekarang ini leadership skill itu sangat diperlukan gitu ya. Balik lagi teman-teman bisa jelasin cita-cita teman-teman apa gitu. Jadi biar pihak penilainya juga menilai teman-teman ini orang yang bervisi dan udah mempunyai tujuan yang jelas mau jadi apa ke depannya gitu. Jadi kelihatannya kayak lebih ambisius aja dan terlihat seperti orang yang mampu bekerja keras dan bekerja di bawah tekanan gitulah. Terus yang keempat, ini pertanyaannya sama kayak tadi ya, apa yang akan dikontribusikan kepada lingkungan setelah kita selesai program ini? Ya, itu balik lagi ke teman-teman, kira-kira teman-teman mau ngelakuin apa nih setelah kembali dari program ini? Misalkan ya kayak tadi, mau berorganisasi, mau membuat suatu organisasi kecil-kecilan, mau melakukan proyek sukarela, gitu-gitu bisa banget teman-teman jelasin di sini. Jadi, mereka bakal tahu kalau ilmu yang didapatkan teman-teman di program ini tuh nggak akan berhenti di teman-teman aja, tapi teman-teman juga akan sangat senang untuk mengimplementasikan ilmu itu kepada orang-orang di sekitar teman-teman, sehingga manfaatnya juga akan kerasa buat orang-orang di sekitar teman-teman juga gitu, kayak di komunitas atau lingkungan teman-teman gitu ya. Terus yang kelima, what is your strength and weakness? Itu kayak apa kelebihan dan kekurangan teman-teman. Biasanya sih pewawancara itu nanyanya tell me about yourself gitu, jadi kita bisa jelasin
kelebihan kita tuh apa? Misalkan kita tuh orang yang disiplin, terus orang yang bertanggung jawab, mampu bekerja di bawah tekanan, cepat tanggap, dan lain sebagainya, berinisiatif, gitu-gitu. Untuk kelemahan sendiri, dulu saya pernah diberikan tips oleh guru saya, gitu ya, guru bahasa Inggris saya. Jadi kalau misalkan mau jawab kelemahan di interview itu, jawablah kelemahan yang dia tuh ada poin kelebihan di dalamnya. Contohnya kayak overthinking, itu kan sebuah kelemahan di mana kita butuh waktu yang lama tuh untuk memutuskan sesuatu. Tapi kelebihannya adalah kita berarti bukan orang yang gegabah dan ya kita bukan orang yang gegabah gitu. Jadi jawablah kelemahan itu yang ada poin-poin kelebihannya gitu lah di dalamnya. Jadi ya biar lebih positif aja, biar lebih menarik aja lah gitu dalam menjawab wawancara. Next. Nah, ini beberapa tips menjawab wawancara ya. Yang pertama itu jawablah dengan jujur dan apa adanya. Karena kalau teman-teman jujur, teman-teman tuh akan lebih merasa pede gitu dalam mengikuti wawancara gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu terlalu apa ya, istilahnya membuat-buat atau mengada-ngada, teman-teman tuh bakal ngerasa kayak itu bukan diri teman-teman sendiri, dan teman-teman bahkan bisa kayak ngeblank gitu loh di tengah menjawab wawancaranya, karena emang itu bukan dari isi hati teman-teman gitu. Jadi sebaiknya emang jawabnya dengan jujur dan apa adanya aja, jangan terlalu berlebihan juga, karena bakal kelihatan gitu kalau dilebih-lebihkan. Kita juga kalau jawab wawancara nggak boleh terlalu angkuh gitu ya, jangan terlalu meninggi-ninggikan diri sendiri. Itu beberapa tips yang pernah saya baca di Google juga gitu. Jadi pas wawancara ya saya stay humble aja, biasa aja gitulah, dan jawab apa adanya untuk menghindari ngeblank juga gitu. Terus yang kedua, latihan memperkenalkan diri dengan baik dan benar. Karena biasanya pada saat interview, sebelum kita mulai interview itu kan pasti kita disuruh memperkenalkan diri. Nah, itu adalah first impression dari para juri ke kita. Jadi kita harus, seenggaknya tuh kita latihan memperkenalkan diri di rumah, mulai dari nama mungkin ya, atau lahir di mana, sekolah di mana, dari mana gitu. Terus jangan gugup dan anggap saja seperti mau ngobrol biasa. Nah, ini salah satu trik biar teman-teman tuh nggak ngeblank pas wawancara. Karena kan biasanya kita gugup banget, nyampe yang kayak deg-degan, nyampe bingung gitu, kadang-kadang baru masuk aja udah nggak tahu mau jawab apa gitu ya. Jadi lebih baik emang kita anggap aja kayak ngobrol biasa sama seseorang gitu, seseorang yang terhormat gitu ya, kita kayak ngobrol sama mereka aja, dan jangan gugup gitu selama interview, anggap aja kayak ngobrol deh udah. Jadi kalau misalkan kita gugup juga, kita malah kayak ngeblank gitu loh, kayak gitu kan, jadi kayak mengurangi poin interviewnya juga gitu. Jadi emang anggap aja kayak ngobrol sama temen lah gitu. Jawablah dengan apa adanya, yang penting sopan dan jaga sikap gitu ya. Terus yang keempat, sebelum wawancara siapkan, nah ini trik nih, jadi sebelum wawancara siapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan dengan melakukan analisis 5W1H. Kayak saya dulu juga gitu. Jadi sebelum wawancara itu saya coba tulis dulu nih kira-kira pertanyaan apa sih yang bakal ditanya, misalkan apa motivasi Anda, terus apa kenapa gitu misalkan. Kalau kenapa Anda mengikuti program ini gitu, itu saya tulis dulu pertanyaan-pertanyaannya, terus saya coba mikir kira-kira jawabannya apa ya gitu. Jadi saya tulis juga jawaban-jawaban inti-intinya aja, terus kata-katanya nanti dirangkai pas interview aja gitu. Yang penting teman-teman udah punya gambaran kira-kira poin-poinnya tuh mau jawab apa. Siapa tahu ditanya kan, itu juga akan lebih membuat teman-teman tuh lancar dalam menjawab pertanyaan gitu. Walaupun kita nanti jawabnya spontan gitu ya. Terus setelah itu yang kelima, carilah informasi tentang pihak pelaksana program tersebut. Misalkan teman-teman daftar beasiswa atau daftar program internasional kayak tadi nih, dari sebuah organisasi yang mengadakan itu adalah organisasi A gitu. Tapi ketika teman-teman interview terus ditanya apa yang Anda ketahui tentang organisasi kami, terus teman-teman belum melakukan research nih, belum tahu apa-apa. Nah, itu kan kelihatan banget kayak belum persiapan gitu ya. Kayak teman-teman daftar program mereka, tapi teman-teman nggak tahu mereka itu organisasi apa. Nah, itu kan bisa jadi mengurangi poin interview. Jadi sebaiknya kita cari aja secara singkat di Google gitulah tentang organisasi itu tuh organisasi apa, bergerak di bidang apa gitu-gitu. Jadi ketika ditanya kita udah punya gambaran mau jawab apa. Nah, terus yang keenam, yang pastinya perhatikan bahasa tubuh yang sopan, perhatikan bahasa lisan yang sopan juga, dan cara duduk yang sopan, karena itu juga bakal jadi first impression mereka kan ketika kita masuk ruangan gitu, terus kita duduk, itu mereka juga bakal menilai gitulah. Terus berpakaianlah juga yang rapi, pakai kemeja, jangan pakai kaos oblong, terus pakai sepatu, jangan pakai sendal, kalau bisa pakai kaos kaki juga biar rapi gitu. Kalau bisa pakai parfum juga biar wangi gitu. Pokoknya ya ciptakanlah first impression yang baik gitu ya. Next. Nah, jadi ini adalah persiapan sebelum keberangkatan. Jadi yang pertama itu ada paspor. Paspor itu perlu banget dan wajib gitu ya, kalau nggak punya paspor kita nggak bisa keluar negeri, karena KTP di luar negeri itu udah nggak kepake lagi. Jadi yang kepake itu adalah paspor. Jadi kita harus buat paspor dulu di Indonesia, baru bisa keluar negeri gitu. Terus yang kedua adalah visa. Ada beberapa negara yang mewajibkan visa dan ada juga yang enggak. Kalau saya kemarin di Amerika Serikat dan China, dua-duanya wajib visa, jadi perlu
membuat visa dulu sebelum berangkat ke luar negeri. Terus yang ketiga, asuransi perjalanan. Contohnya kayak kalau IWLP kemarin kan udah ditanggung semua ya, jadi saya nggak perlu pusing-pusing lagi untuk asuransi perjalanan. Tapi kalau untuk ACWC, itu kemarin mereka mewajibkan semua peserta untuk menanggung sendiri asuransi perjalanannya gitu. Dan tiket pesawat juga. Jadi untuk asuransi perjalanan kemarin saya buat di sebuah apa ya, kayak di Google gitu namanya Tokyo Marine, kalau nggak salah itu bayar sekitar 200.000 buat 1 bulan kalau nggak salah ya. Saya agak lupa juga harganya berapa, tapi estimasinya sekitar 150.000 sampai 200.000. Ada juga yang lebih mahal, tapi saya nggak pilih yang mahal gitu. Terus untuk tiket pesawat juga untuk program yang kayak ACWC itu kan dia nggak fully funded, jadi untuk tiket pesawat ditanggung sendiri. Nah itu teman-teman juga harus mempersiapkan. Tapi kalau saya kemarin ditanggung oleh kampus, jadi saya hanya membayar visa dan asuransi perjalanan aja. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, jadi ini adalah tips belajar bahasa Inggris ya. Yang pertama itu ikut bimbel. Kalau teman-teman belajar bahasa Inggrisnya untuk tes TOEFL atau IELTS gitu-gitu, sebaiknya ikut bimbel aja, karena itu emang butuh tenaga profesional gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman orangnya tuh bisa belajar sendiri, atau bisa belajar lewat video atau YouTube, itu bisa juga belajar lewat YouTube aja. Tapi kalau emang misalkan mau yang pasti-pasti nih, ya ikut bimbel aja gitu. Yang penting kita tahu dasarnya aja, nanti untuk selebih-lebihnya kalau kita udah tahu dasarnya, itu kita bisa improve sendiri gitu. Saya dulu ikut bimbel waktu SD doang, SMP, SMA enggak. Tapi ya alhamdulillahnya ya agak bisa lah gitu, walaupun nggak yang lancar-lancar banget, nggak yang pro-pro banget, tapi ya bisa lah gitu ngomong bahasa Inggris. Nah, terus yang kedua itu perbanyak nonton video di YouTube. Ini lebih ke belajar bahasa Inggris in a fun way ya, jadi biar teman-teman tuh nggak stres gitu loh, belajarnya lewat buku aja, jangan. Tapi misalkan teman-teman suka nonton apa ya, suka masak maksudnya. Nah itu teman-teman bisa buka YouTube channel masak gitu yang berbahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa melatih listening skill atau pendengaran. Sama kalau ada kosakata yang teman-teman nggak tahu dari video itu, bisa langsung teman-teman cari di Google Translate atau di kamus bahasa Inggris. Terus yang ketiga, nonton film nih, buat teman-teman yang suka nonton film, Netflix dan sebagainya, drama Korea juga, itu bisa banget nonton filmnya tuh dengan subtitle bahasa Inggris. Atau kalau udah pro, gak usah pakai subtitle gitu. Itu untuk melatih listening skill juga, dan kalau ada kosakata yang kita nggak tahu juga kita bisa cari artinya gitu, jadi memperkaya vocabularies gitulah. Terus yang keempat, ini perkaya vocab dengan download U-Dictionary. Kenapa saya rekomendasikan? Karena U-Dictionary ini setiap kita buka HP gitu ya, setiap kita pencet yang tombol buat buka HP itu, yang lock screen gitu, itu langsung muncul kosakata baru dalam bahasa Inggris. Dan kita bisa cari tahu artinya langsung, dan juga bisa dengerin pronunciation-nya atau cara penyebutannya gitu. Jadi setiap teman-teman buka HP, itu nggak cuma buka HP aja, tapi bisa belajar kosakata baru. Jadi makanya coba download aja U-Dictionary gitu ya, untuk memperkaya vocab. Nah, terus yang terakhir, perbanyak membaca buku, artikel, atau surat kabar berbahasa Inggris. Ya sama, untuk melihat bagaimana cara penulisan kalimat dalam bahasa Inggris, kalimat efektif itu gimana, cara menulis yang baik dalam bahasa Inggris gimana, dan kalau ada vocab yang nggak tahu juga bisa dicari di kamus gitu. Oke. Ini yang terakhir ya, jadi udah selesai sampai sini aja yang bisa saya sampaikan. Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin dan juga udah memberikan perhatiannya gitu ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adel untuk materi yang sangat bermanfaat tentunya. Meningkat ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sudah ada banyak pertanyaan nih Kak Adel. Saya akan membacakannya. Yang pertama dari Kak Alia Nurmala Dewi. Saya mau tanya Kak, kan tadi di awal ada public speaking ya, dan itu wajib pakai bahasa Inggris. Berarti sebelum keberangkatan kita harus tes TOEFL dulu atau tes langsung dari sana atau bagaimana Kak? Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau untuk tes TOEFL itu nggak wajib ya. Jadi emang ada sih program yang dia mewajibkan tes TOEFL, tapi kalau untuk IWLP sendiri itu dia nggak wajib tes TOEFL gitu. Jadi tes TOEFL itu cuma di sekolah saya aja. Emang sekolah saya tuh yang mau ngadain tes TOEFL untuk siswa-siswanya gitu. Jadi nggak wajib tes TOEFL sih. Tapi kalau misalkan emang programnya dia ada persyaratan wajib tes TOEFL, ya berarti teman-teman harus tes TOEFL gitu untuk memenuhi persyaratannya. Cuma nggak wajib kok. Beda-beda tiap program gitu. Berikutnya dari Kak Marta Fitriana, dari Stikes Eka Harap, apa Kakak bisa ceritakan apa saja persyaratan dari kedua program internasional yang Kakak ikuti itu Kak? Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya Kak? Iya, kalau untuk persyaratannya sebenarnya berbeda-beda, tapi kalau untuk IWLP dan ACWC tadi udah ada di slide ya, yaitu yang pertama itu apa tadi ya, saya agak lupa juga sih, yang pasti WNI nih, warga negara Indonesia gitu ya.
terus pemegang paspor Indonesia. Terus untuk IYLP sendiri itu harus warga negara Indonesia, nggak boleh orang Amerika yang tinggal di Indonesia, itu nggak boleh, jadi harus pemegang paspor Indonesia, terus warga negara Indonesia. Terus kalau IYLP tahun 2017 tahu saya itu hanya untuk siswa SMA dan juga guru, tapi saya kurang tahu kalau agak berubah gitu ya persyaratannya, karena saya cari di Google nggak nemu gitu yang pasti. Dan terus yang pasti bisa berkomunikasi gitulah dalam bahasa Inggris. Syarat-syaratnya sih kurang lebih ya sama sih ya, kayak gitu-gitu aja, dan yang pasti harus lulus seleksi dulu baru bisa ikut gitu. Kurang lebih sih sama syaratnya. Sama ada syarat umur juga sih biasanya. Beda-beda tiap program, ada yang 18 sampai 35, ada yang cuman 15 sampai 17 tahun gitu. Jadi biasanya syarat umur, syarat kewarganegaraan itu biasanya ada di setiap program gitu. Baik, ini dari Kak Raudato Husna. Untuk program ini, kakak emang udah niatin dari lama untuk apply atau gimana, Kak? Nah, jadi ceritanya gini, jadi Desember tahun 2016 itu saya emang niat sih ya, pengen cari program-program beasiswa ke luar negeri gitulah. Dan saya tuh maunya yang nggak usah lama-lama dulu, karena saya masih SMA juga dulu kan, masih ciut nyalinya gitu, jadi pengennya yang kayak bentar-bentar aja. Nah, nggak tahu kenapa nih, pas masuk sekolah Januari tuh, tiba-tiba di sekolah saya tuh ada pengumuman nih, ada bukaan pendaftaran IWLP itu tadi. Nah, ya saya juga sebenarnya nggak persiapan dari jauh-jauh hari gitu, karena pas baru tahu itu, ya udah, akhirnya kepala sekolah saya kan ngumumin nih di kelas-kelas kalau kita akan mengadakan seleksi tingkat sekolah untuk menentukan delegasi ikut IWLP ini kan. Itu kita cuma dikasih waktu seminggu untuk nyiapin untuk ikut tes TOEFL itu. Jadi ya saya persiapan saya cuma 1 minggu itu untuk tes TOEFL. Selanjutnya ya alhamdulillah maju ke babak selanjutnya gitu sih. Jadi persiapannya sebenarnya nggak lama, bentar. Mepet banget malahan gitu. Dari saya sendiri nih ya, Kak. Ya. Kendala kakak saat mengikuti student exchange tersebut, Kak? Kendalanya sih sebenarnya kesulitan ya dalam menyusun esai atau paper, apalagi dulu saya masih SMA, itu pertama kalinya saya ikut program kayak gini, disuruh buat esai, pakai bahasa Inggris pula gitu kan, jadi ya itu sih kendala saya susah. Pertama tuh bingung mau nulis apa nih ya, bingung, akhirnya saya searching di Google tuh, oh esai tuh kira-kira kayak gini loh isinya, nah makanya mulai dari saya baca-baca contoh di Google itu, saya bisa lah membuat esai. Akhirnya ya terus saya kasih ke guru saya, akhirnya masih ada yang harus direvisi nih, saya revisi lagi sampai 2 kali kalau nggak salah, nah itu kendala ya. Jadi revisi akhirnya disetujui, oke langsung submit gitu. Terus kalau kendala dalam persiapan selain buat esai juga pas interview, itu deg-degan sih kendala saya. Tapi alhamdulillahnya saya bisa overcome gitu, saya bisa mengatasi itu gitu lah ya. Dengan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita kepada diri kita sendiri. Jadi percaya aja teman-teman tuh bisa gitu, pasti ya insya Allah bisa lah gitu. Sama berdoa juga lah ya. Terus kendala lainnya pada saat programnya, kendalanya itu ini sih kayak cultural shock gitu, kayak kaget gitu pas nyampe di Amerika, karena kan beda banget ya budayanya. Contohnya tuh kayak misalkan gimana ya jelasinnya, toilet itu di sana itu nggak ada semprotan air, terus kasur di sana cuma ada bantal doang, nggak ada guling. Nah itu, terus kendala lainnya juga homesick, pengen pulang gitu. Tapi ya lama-lama kalau di jalannya seru juga kok student exchange, mau 1 bulan 1 tahun pasti kalau teman-teman enjoy nggak bakal homesick gitu sih. Kendalanya ya kurang lebih itulah. Makasih, Kak. Dari Kak Andita, untuk persiapan student exchange berapa lama, Kak? Persiapannya, saya nggak pernah lama-lama gitu, karena dari dulu nggak tahu kenapa setiap mau daftar student exchange itu selalu mepet waktunya sama pendaftarannya, jadi saya nggak pernah dapet waktu persiapan yang lama gitu. Cuman kalau saya saranin sama teman-teman nih, kalau misalkan mau daftar student exchange, siapinnya dari jauh-jauh hari gitu, biar nggak kayak saya panik gitu pas mau nyiapin tuh, ya keteteran karena banyak banget yang harus dibikin, mulai dari esai, terus nyiapin buat interview, kadang ada juga program yang harus tes gitu kan, jadi teman-teman siapin aja dari sekarang kalau misalkan emang mau ikutan program. Siapin paspor juga penting sih, karena kadang program itu dia suka dadak gitu loh, suka kayak deadline-nya tuh deket gitu, jadi kalau belum ada paspor suka keteteran juga kan, nanti belum bikin paspornya segala macam, itu kan butuh biaya juga. Jadi siapin aja dari jauh-jauh hari gitu, mulai dari belajar bahasa Inggris, mulai ngerjain soal tes TOEFL atau soal-soal biasa lah, pengetahuan umum, siapa tahu di program yang teman-teman mau daftar ada tes pengetahuan umumnya gitu. Jadi ya emang lebih baik disiapkan dari jauh-jauh hari gitu, jangan kayak saya ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Syahna Kairani. Kak, biaya yang dikeluarkan berapa ya, Kak? Dan walaupun sedikit, pasti dalam seleksi masih membutuhkan biaya seperti cek kesehatan. Gimana tuh, Kak?
Oh, kalau untuk IYLP dulu, saya nggak ada tes kesehatan gitu ya, cuman nggak tahu kalau program lain mungkin ada, cuman kalau untuk IYLP saya tidak ada tes apapun yang harus dilakukan, terus benar-benar semuanya udah dibayarin, kalau belum punya paspor ya dibikinin paspor, kalau belum punya visa juga dibikinin visa, jadi waktu IYLP itu saya cuman ngeluarin biaya untuk uang jajan tambahan saya sendiri, itu juga nggak banyak sih, paling dulu cuman berapa ya, 2 sampai 3 juta gitulah, itu udah paling banyaknya segitu gitu. Emang 2 sampai 3 juta untuk 1 bulan di Amerika gitu kan udah murah banget gitu ya, apalagi Amerika tuh jauh gitu. Jadi emang biaya yang saya keluarin nggak banyak untuk yang IWLP. Tapi kalau untuk Cina juga sih sebenarnya yang ACWC itu juga nggak banyak karena tiket pesawat saya ditanggung kampus. Jadi saya cuma perlu mengeluarkan biaya untuk visa dan juga asuransi perjalanan itu kurang lebih 1 juta sama bawa uang jajan juga lah tambahan buat teman-teman gitu. Buat saya maksudnya, buat saya gitu. Ya nggak banyak-banyak juga sih, bawanya paling ya 2 sampai 3 juta juga gitu. Karena saya mau ngapain juga gitu di sana, masa mau shopping-shopping gitu kan, masa mau hedon gitu. Jadi ya bawanya dikit-dikit aja gitu sih. Nggak banyak sih kalau misalkan fully funded, apalagi kalau misalkan dibiayain ya teman-teman cuma butuh bawa uang jajan buat teman-teman aja, terserah mau bawa berapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta, terserah teman-teman gitu. Dari Kak Adining Vidya, Kak mau bertanya, apakah kita harus banget membuat suatu program sukarelawan gitu setelah program selesai, Kak? Oh gitu, nah kalau IWLP wajib ya, jadi kalau misalkan kalian nggak melakukan program sukarelawan atau program apapun, nggak perlu program sukarela juga, terserah sih mau program apapun lah terserah. Nah itu kalau misalkan nggak dilakuin nggak dapat sertifikat kalau IWLP. Tapi kalau untuk ACWC yang ASEAN China Youth Winter Camp tadi emang nggak ada kewajiban untuk melakukan program sukarela ataupun project apapun setelah program. Jadi emang yang wajib itu hanyalah yang IWLP tadi karena itu salah satu syarat kita dapat sertifikat beasiswanya gitu. Sertifikat pertukaran pelajarnya maksudnya gitu. Jadi kalau kita nggak ngejalanin project kita nggak dapat bukti sertifikat kalau kita pernah mengikuti program ini gitu. Jadi wajib kalau IWLP. Dari Kak Vina Karisma, izin bertanya Kak, kegiatan apa yang paling berkesan di dalam program IELP Kak? Kegiatan yang paling berkesan itu tentunya pas jalan-jalan gitu ya, karena kalau pas kelas itu bawaannya tuh stres gitu loh, pusing gitu kan, apalagi kelasnya semuanya pakai bahasa Inggris, harus mikir keras, harus take notes, terus setiap kelas itu apalagi kayak gimana ya, kayak diwajibkan bertanya gitu loh. Kalau kita diem aja tuh malah kita kayak malu gitu, nggak bertanya apa-apa, kayak kesannya kita nggak dengerin gitu kalau di Amerika. Jadi emang di sana tuh beda, setiap orang jelasin pasti ada aja yang nanya gitu. Nah, yang paling berkesan tuh ya pasti pas jalan-jalan. Yang paling saya suka itu pas kita jalan-jalan ke US Capitol. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu bisa aja searching di Google gedung US Capitol. Nah, itu tuh jadi kayak gedung yang buat kantor kerjanya Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari kayak anggota DPR sama Senat gitu, dan itu gedungnya tuh megah banget, bagus banget. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Sayangnya fotonya tuh ada di HP saya satunya, dan belum saya pindahin ke laptop ini gitu, jadi saya nggak bisa tampilin di slide presentasi, padahal itu fotonya bagus banget dan itu emang megah banget lah, pokoknya bangunannya bisa teman-teman cari sendiri, itu sih yang paling berkesan buat saya karena keren gitu. Dari Kak Fatimah Zahra nih Kak, Kak Adel mau tanya untuk tes TOEFL, skor TOEFL minimal berapa ya Kak? Kalau itu saya kurang tahu ya, karena kalau IWLP kemarin dia nggak ada persyaratan TOEFL sebenarnya, cuma sekolah saya aja gitu yang pengen ngadain TOEFL. Nah, kalau di sekolah saya kemarin itu nggak ada minimal juga sih, nggak ada minimal skornya berapa, tapi diurutin 15 orang yang skor TOEFL tertinggi gitu. Cuman mungkin kalau untuk program internasional gitu, mungkin sekitaran 450 sampai 500 kali ya, minimal 500 mungkin, atau 450 gitu. Kayaknya sih ya, tahu saya, kalau salah mohon maaf gitu, karena saya juga kurang tahu, tapi ya kisaran segitulah biasanya. Nggak yang tinggi-tinggi banget kok minimalnya, palingnya 500 gitu standarnya. Dari Kak Raden Roro Anindya nih Kak, Kak saya ingin bertanya, contoh jawaban interview saat ditanyakan motivasi mengikuti program apa Kak? Motivasi mengikuti program tadi saya jelasinnya tuh karena saya punya motivasi pengen menjadi seorang bla 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 gitu, saya malu ya nyebutinnya, cuman ya saya pengen menjadi itu di kemudian hari gitu. Terus saya jelasin aja karena saya ingin menjadi seorang ya saya bilang aja misalkan saya mau jadi presiden gitu ya. Jadi saya bilang saya ingin menjadi seorang presiden di kemudian hari. Oleh karena itu menurut saya leadership skill itu sangat penting buat saya. Saya sangat termotivasi untuk belajar dan mengimprove lagi skill leadership saya sehingga saya menjadi leader yang bertanggung jawab, baik, terus apa ya, bermental baja, kuat gitulah. Terus ya pokoknya saya jawab semacam itu. Terus kalau motivasi itu bisa bermacam-macam sih, bisa jadi juga misalkan teman-teman punya kayak
role model atau orang yang emang teman-teman segani gitu, misalkan Presiden Jokowi, kayak tadi yang saya jelasin itu, teman-teman juga bisa jelasin, motivasi saya adalah ingin menjadi seperti role model kalian siapa, karena dia itu adalah orang yang begini, itu bisa. Atau teman-teman juga bisa jelasin kalau misalkan teman-teman tuh termotivasi untuk mengikuti program tersebut karena minat dan bakat teman-teman emang sesuai dengan bidang program itu, gitu sih. Kalau saya dulu jawabnya maksudnya, kalau saya dulu jawabnya sih nggak jauh-jauh dari itu, nggak yang ribet-ribet banget saya jawabnya, karena bingung juga gitu mikirnya mau jawab apa kan, akhirnya saya jawab yang simpel-simpel aja, tapi emang sesuai kenyataan saya gitu. Menyinggung pertanyaan interview nih Kak, pada saat interview adakah pertanyaan yang bisa menjebak? Contohnya seperti apa, serta bagaimana cara menanggapi pertanyaan itu Kak? Kalau dulu pas saya interview, pertanyaan menjebak sih nggak ada ya. Pertanyaannya itu basic sih, kayak motivasinya apa yang akan dikontribusikan, kenapa program ini penting buat Anda gitu. Kalau pertanyaan menjebak mungkin bisa jadi ada. Cuma saya kurang tahu tuh contoh pertanyaannya gimana gitu ya. Mungkin ya kalau misalkan, tapi kayaknya sih nggak tahu sih ya, kalau saya dulu sih nggak ada gitu. Cuman kalau ada ya jawab aja dengan kata-kata yang positif gitulah. Intinya setiap pertanyaan interview itu dijawablah dengan kata-kata yang positif atau dengan pembawaan yang positif. Jadi itu juga memberikan kesan yang lebih baik lagi dari diri kita ke juri interviewnya gitu. Kalau saya dulu sih kayaknya nggak ada pertanyaan menjebak sih gitu. Pertanyaan dari Kak Raisa Lian, syarat-syarat YLP tadi sudah dijawab ya Kak? Iya. Kemudian dari Kak Fajar Ramadan, Kak izin bertanya, perlukah skill adaptasi dalam program ini Kak? Skill adaptasi, sebenarnya itu bukan keperluan yang perlu banget, tapi mungkin bisa jadi nilai tambah ketika teman-teman menjelaskan, ketika misalkan interview terus ditanya, kira-kira teman-teman tuh nanti kalau ikut program ini tuh kira-kira bisa menyesuaikan diri nggak? Karena kan kalau misalkan kita nggak bisa menyesuaikan diri, bakal susah kan buat nangkap ilmu-ilmu yang disampaikan di program tersebut. Jadi untuk adaptasi itu emang penting banget, karena kalau misalkan kita nggak beradaptasi dengan lingkungannya, kita merasa nggak nyaman, kita merasa kayak homesick, pengen pulang aja, kayak nggak betah di sini, itu malah nggak maksimal gitu kan ilmu yang bakal kita serap. Jadi emang adaptasi itu menurut saya sih perlu, tapi kalau untuk secara tertulis di persyaratan programnya sih nggak ada skill beradaptasi gitu, tapi menurut saya perlu banget gitu sih. Kemudian Kak dari Kak Febri Yolanda, saya ingin bertanya apa perbedaan student exchange dengan studi exchange dan apakah student exchange sama seperti double degree, karena kan student exchange kita kuliah atau belajar di dua negara Kak. Terima kasih Kak. Pertanyaan dari siapa tadi? Kak Febri Yolanda. Bentar, saya baca dulu ya. Student exchange dengan studi exchange, saya belum pernah dengar studi exchange sih, tapi kalau misalkan ada, kalau dari kata-katanya, student exchange itu kan pertukaran pelajar. Kalau studi exchange, pertukaran belajar. Perbedaannya, saya kurang tahu ya, karena saya juga kurang tahu studi exchange itu gimana, tapi kalau student exchange itu pertukaran mahasiswa gitu, jadi nanti kita misalkan dari Indonesia itu kita dapat kesempatan untuk belajar di universitas di luar negeri gitu, itu student exchange. Dan biasanya ada juga orang-orang dari universitas luar negeri tersebut yang belajar di universitas di Indonesia gitu, jadi dia pertukaran pelajar gitu. Kalau studi exchange itu mungkin kayak ini ya, pertukaran budaya gitu-gitu kali ya, itu masuk juga sih ke pertukaran pelajar sebenarnya, cuma saya juga kurang tahu ya studi exchange. Terus apakah student exchange sama seperti double degree, karena kan student exchange kita kuliah atau belajar di dua negara. Terima kasih. Kayaknya sih kalau misalkan program student exchange-nya itu dia memang memfasilitasi double degree, mungkin bisa double degree gitu ya. Cuman kalau misalkan emang student exchange cuman pertukaran pelajar aja, bisa jadi sih ya double degree, karena kan kita belajar di universitas luar negeri dan juga belajar di universitas di Indonesia gitu. Ya bisa jadi kita mendapatkan double degree atau cuman sertifikat aja, sertifikat pernah pertukaran pelajar gitu. Jadi nggak selalu double degree sih kayaknya, bisa jadi cuma sertifikat aja kalau kita pernah belajar di luar negeri dan pernah belajar di Indonesia gitu. Mungkin program double degree-nya beda lagi kali ya. Kemudian dari Kak Siti Umaida, Kak saya mau tanya, kalau selesai student exchange harus mempunyai kontribusi, apakah Kak kontribusinya mengadakan sendiri atau bersama dengan mereka yang keterima student exchange Kak?
Nah, kalau ini kemarin IWLP bebas. Teman-teman mau kerja sendiri boleh, teman-teman mau membentuk tim dengan orang-orang yang dari IWLP atau dengan teman-temannya teman-teman yang bukan orang IWLP juga boleh gitu. Jadi bebas banget, terserah teman-teman aja. Mau misalkan pengen kontribusinya itu dengan sahabat kita sendiri ya nggak apa-apa. Mau kontribusinya dengan orang-orang IWLP juga nggak apa-apa. Jadi dibebasin aja sih kalau kemarin mau kerja sendiri atau berkelompok atau sama siapapun itu bebas gitu. Untuk peserta, saya beri kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Raudatul Husna. Kak, mau tanya dong, sertifikat yang Kakak lampirkan itu berapa banyak, Kak? Sertifikat yang dilampirkan pada saat apa? Pada saat seleksi atau bagaimana ya? Mungkin saat seleksi ya, Kak? Kalau pada saat seleksi, aduh saya lupa ya berapa banyak ya. Yang pasti kalau tidak salah sih kalau saya kan sertifikat ada yang dari SD, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA gitu ya. Selama tidak ada persyaratan harus sertifikat saat SMA aja ya saya lampirin aja tuh semuanya dari SD. Jadi mungkin di atas 5 sertifikat sih kayaknya. Di atas 5 di bawah 10 lah. Dari Kak Raya Salean, ini bisa untuk kelas 11 ya, Kak? Bisa, bisa. Kalau IWLP bisa kok untuk siswa SMA lah pokoknya dia. Baik, kepada para peserta, apakah ingin bertanya lagi? Kira-kira pendaftarannya kapan, Kak? Nah, pendaftaran. Nah, kemarin tuh saya kan coba cari di Google tuh ya, tentang pembukaan pendaftaran IWLP. Tapi nggak ada info yang jelas gitu, makanya saya bingung. Nah, kalau untuk tahun 2017 kemarin, itu pendaftarannya bukanya awal tahun sih. Jadi coba aja teman-teman tahun depan nih, awal tahun ya, siapa tahu IWLP bukaan lagi tuh pendaftaran, bisa coba daftar gitu. Cuman nggak tahu kalau agak berubah, saya juga kurang tahu. Cuman kalau tahun 2017 kemarin tuh awal tahun, bulan Januari gitu, sampai Februari pembukaan pendaftarannya. Baik, Kak, dari Kak Rafli Nugaha. Kak mau bertanya, waktu exchange yang di Cina itu kan melampirkan beberapa persyaratan kayak IPK prestasi. Nah, prestasi yang dimaksud menang lomba atau sebagai peserta saja boleh? Terima kasih, Kak. Kalau prestasi itu biasanya menang lomba gitu. Jadi yang juara 1, 2, 3 atau juara harapan 1, harapan 2, harapan 3 gitu sih. Untuk info sepertinya tadi ada di slide ya, Kak? Iya, ada di slide tadi yang ada education. Apa tadi ya? Ntar ya, saya cek dulu. Di education.embassyofIndonesia.org. Tadi ada di slide. Atau saya tulis aja di chat kali ya. Untuk info-info lebih lanjutnya. Indonesia. Itu ya untuk link infonya tadi. Pertanyaan dari Kak Anita nih, Kak. Kak tanya untuk program student exchange berarti perlu diajukan ke universitas. Di universitas sendiri apakah ada lembaga yang mengelola student exchange, Kak? Kalau di kampus saya ada ya, di ITERA itu ada, namanya ITERA International Office, jadi dia tuh emang international office yang mengatur hubungan antara ITERA dengan luar negeri gitu. Jadi yang mengatur student exchange itu adalah international office tersebut. Jadi kalau misalkan mau ikut student exchange, biar dibiayain kampus, itu biasanya sih lewat international office dulu. Tapi kalau teman-teman mau daftar secara pribadi, ya bisa juga gitu. Cuman kalau untuk program yang nggak fully funded, berarti teman-teman harus menanggung sendiri tiket pesawatnya dan asuransi perjalanan juga visa gitu. Kemudian dari Kak Raden Roro Anindya, cara melatih berpikir kritis dan skill leadership bagaimana ya, Kak? Cara melatih berpikir kritis itu begini, jadi setiap ada topik nih, misalkan teman-teman dengerin orang lagi seminar, itu teman-teman selalu berpikir di kepala gitu. Kira-kira untuk mengkritisi orang ini tuh apa sih? Apa sih? Kita tuh kayak semacam mencari-cari apa ya ngomongnya? Mencari-cari kekurangan atau kesalahan gitu. Jadi berpikir kritis itu
kita bisa mengkritisi orang itu tuh misalkan ada salahnya salah ngomong gimana, terus kira-kira apa yang perlu ditanggapi dari omongan-omongannya gitu. Jadi kita selalu menumbuhkan rasa ingin tahu juga dalam diri kita biar kita tuh selalu terdorong untuk berpikir kritis gitu. Jadi kalau ada orang yang berbicara tuh diperhatikan, jangan kayak diem aja gitu kan, kayak nggak peduli gitu. Nah itu salah satu cara untuk melatih berpikir kritis itu ya gitu, kita mencari-cari kesalahan gitu, biar kita lebih kritis lagi dalam mendengarkan suatu info gitu. Kalau saya sih gitu sih biasanya. Terus apalagi tadi, dan skill leadership. Skill leadership bisa dilatih dari berorganisasi dan juga bersosialisasi dengan teman-teman kalian gitu lah ya. Jadi kalau dengan kita berorganisasi di OSIS atau di BEM atau di himpunan mahasiswa, itu kan kita juga melatih leadership skill. Bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik, bagaimana menjaga keseimbangan antara belajar di kampus dengan berorganisasi dan semacamnya. Itu melatih leadership skill juga. Bisa juga melatih leadership itu dengan mengikuti program-program sukarelawan, pengabdian masyarakat gitu-gitu bisa. Atau kalau mau secara teori aja bisa juga nonton di YouTube kayak misalkan skill-skill apa sih yang dibutuhkan oleh leader gitu buat gambaran teman-teman gitu sih. Baik Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Alia Nurmala Dewi. Kak izin bertanya, biasanya kalau ikut student exchange melibatkan sekolah atau tidak? Atau bisa usaha sendiri? Kalau dulu saya SMA sih biasanya lewat sekolah karena undangan IWLP itu diantarkan dari Kedubes tuh ke sekolah saya gitu. Jadi bukan yang secara umum terbuka di Google gitu enggak sih kalau dulu ya. Cuman kalau sekarang saya kurang tahu. Jadi pas dulu itu embassy atau kedutaan besar Amerika Serikat itu mengirimkan undangan dulu ke sekolah saya, baru sekolah saya menanggapi undangan itu dengan mencari delegasi dari sekolah saya kira-kira siapa nih yang bisa didaftarin gitu. Tapi kalau mau usaha sendiri bisa juga kalau misalkan ada bukaan program di Google gitu ya, ada info pembukaan beasiswa atau pertukaran pelajar untuk siswa SMA atau siswa mahasiswa gitu, ya bisa aja coba daftar sendiri gitu. Bisa kok, bisa usaha sendiri juga, tergantung programnya. Sebentar ya, saya menunggu moderatornya dulu, karena sepertinya terkendala sinyal. Ini ada yang bertanya di kolom chat ya. Izin bertanya dari Syafa Aulia, izin bertanya Kak, apabila mengikuti program student exchange, pengalaman organisasi juga dilampirkan atau hanya prestasi saja? Kalau ikut student exchange, sebenarnya pengalaman organisasi itu juga bagus gitu ya. Karena kan berarti mereka bisa menilai teman-teman itu adalah orang yang bisa bersosialisasi, bisa bekerja dalam tim gitu. Jadi emang pengalaman organisasi itu penting juga untuk dilampirkan. Tapi kalau misalkan belum ada pengalaman organisasi juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu loh. Jadi jangan putus asa gitu lah ya istilahnya. Terus atau hanya prestasi saja. Kalau ada dua-duanya sih lebih bagus lagi. Ada prestasi, terus ada organisasi itu lebih bagus lagi gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Marta Fitriana. Kak, kan misalnya kita mengikuti student exchange selama 1 tahun. Bagaimana pendidikan kuliah kita yang ada di Indonesia, Kak? Apakah nilai IPK-nya dari student exchange kita atau mengulang lagi, Kak? Setahu saya sih nilai IPK-nya udah dari student exchange-nya itu. Jadi nanti nilai kalian atau kartu hasil studi kalian tuh bakal dikeluarin dari universitas luar negeri itu. Itu untuk memenuhi nilai kalian di semester berapa. Misalkan kalian ikut student exchange di semester 4. Ya berarti nanti nilai dari universitas kalian yang kalian keluar negeri itu bakal menjadi nilai kalian di semester 4. Jadi pas kalian balik Indonesia nggak perlu ngulang lagi sih setahu saya. Gitu. Kepada para peserta, maaf ada kesalahan teknis. Kalau nggak ada prestasi akademik non-akademik di tingkat kota gitu gimana ya Kak? Tetapi juga tidak mengikuti OSIS. Tetapi saya ada pengalaman berorganisasi, maaf. Kalau nggak ada pernah kamu.
Ya berarti teman-teman jelasin aja, berarti Valentina Island ya, jelasin aja kalau emang pernah punya pengalaman organisasi, organisasinya apa, terus ngapain aja gitu-gitu. Ya nggak apa-apa sih nggak ada pengalaman akademik atau non-akademik gitu, karena nggak semua program internasional juga mewajibkan kita untuk menampilkan prestasi akademik ataupun non-akademik gitu. IWLP itu sebenarnya dulu dia nggak mewajibkan apa namanya sertifikat, cuman kalau kita mau melampirkan ya mungkin lebih bagus lagi gitu. Cuman nggak ada kewajiban gitu harus melampirkan sertifikat tuh nggak ada gitu. Kalau ACWC kemarin itu lembaga tahap persiapan bersama di kampus saya memang dia melihat dari sertifikat dan juga IPK gitu sih. Baik, terima kasih Kak Adel untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan jawabannya ini Kak. Iya, sama-sama. Kita telah sampai di akhir agenda seminar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Adel selaku pemateri, dan tentunya terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam seminar pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata, dan untuk sertifikat nanti akan diinfokan di grup beserta soft file-nya. Mungkin dari Kak Adel ada closing statement, Kak? Closing statement. Ya pokoknya saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini, yang udah mendengarkan penjelasan saya dari tadi. Semoga apa yang saya sampaikan itu membantu dan bermanfaat bagi kalian yang mempunyai ketertarikan untuk mengikuti student exchange gitu ya. Semoga ya pokoknya bisa membuat teman-teman lebih tahu dan lebih mengerti lagi gitu. Saya punya quotes yang saya suka, yaitu no pain, no gain. Jadi kalau kita nggak usaha, ya kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita punya. Jadi kalau misalkan teman-teman emang mau, teman-teman harus usaha sebaik mungkin biar bisa mendapatkan itu. Selama masih bisa berusaha tuh berusahalah sampai udah capek gitu lah ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin. Dan kepada para peserta, sampai jumpa di seminar-seminar CO selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih Kak Adel. Iya, terima kasih semua. Makasih moderator dan panitia.